Shalom, damai di hati, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh memasuki hari yang baru, dan atas kasih karunia Tuhan, maka marilah kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan puji, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari yang baru. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, terangilah hati kami. Tuntunlah dengan roh-Mu dan berilah hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 9 ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan kita pada hari Kamis 14 Desember 2023 diberi judul Kemegahan Musuh Dikalahkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kita melihat ada pasukan tentara atau polisi yang lagi menjalani latihan dengan pakaian kedinasan mereka, maka akan muncul rasa kagum. Apalagi kalau di antara mereka ada anak atau saudara kita. Juga ada kebanggaan tersendiri ketika melihat parade TNI dan polisi di upacara kenegaraan bangsa kita, seperti pada perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, tapi bagaimana kalau yang kita saksikan adalah para musuh yang dengan langkah sombong memakai persenjataan mendatangi kita dan menodongkan senjata kepada kita? Masih ada rasa kecemasan, ketakutan, bahkan berpikir inilah akhir hidup kita. Nah, ini pernah menjadi pengalaman hidup nenek moyang kita ketika di masa penjajahan tempo dulu. Sepatu yang berderap-derap dengan jubah mereka menjadi gambaran keangkuhan dan kesombongan bangsa Asyur yang menganiaya dan menindas bangsa Israel. Tapi kemudian kekuatan dan keperkasaan Tuhan Allah mematahkan kekuatan dan kesombongan bangsa Asyur yang memperlakukan orang-orang Israel dengan seenaknya. Kasih Tuhan Allah untuk umat Israel bukan untuk membinasakan mereka di tangan musuh, tetapi membuat mereka bertobat. Nah, oleh karena itu, Tuhan Allah menyelamatkan mereka dari musuh, agar bangsa Israel pun belajar lagi tentang kasih Tuhan Allah yang menghukum kesalahan, tetapi juga yang menyelamatkan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup kita sampai hari ini ada karena perkenanan Tuhan Allah. Kalau kita sehat, kuat, dan nikmati setiap kebutuhan dalam hidup ini, semua juga karena Tuhan Allah.
Bahkan dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan Allah pun kita alami dan masih memberi kita kesempatan melalui hari-hari kehidupan. Ajakan bagi kita adalah janganlah kita jadi sombong, angkuh, menganggap diri kita kuat dan mengecilkan orang lain, menganggap diri paling bisa, dan karena itu kita dapat melakukan apa saja pada yang lain. Terkadang kita tidak sadari bahwa tindakan dan perbuatan kita membuat orang lain tersiksa, terbelenggu, dan jadi tidak tentram hidupnya. Nah, kasih Tuhan Allah mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan dapat hidup dengan siapa saja berdasarkan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, taklukkanlah diri kami ketika Engkau melihat kami mulai angkuh dan sombong dengan semua yang Kau anugerahkan buat kami, agar kami hidup jadi berkat untuk orang lain. Amin.